atau acara inti pada siang ini, saya akan menjelaskan sedikit beberapa ketentuan webinar pada hari ini ya. Jadi untuk peserta diharapkan untuk mute atau menonaktifkan selama pemaparan materi berlangsung. Dan juga diharapkan untuk peserta yang bisa menyalakan kamera atau kameranya bisa diaktifkan. Untuk yang kedua, diharapkan peserta nanti juga mengisi daftar hadir yang nantinya linknya akan dibagikan setelah penyampaian materi. Dan mohon juga untuk peserta mengisi daftar hadirnya dengan benar ya namanya, karena itu akan digunakan untuk pembuatan sertifikat. Penyampaian materi ini akan diberi waktu selama 40 menit. Dan untuk sesi tanya jawab sendiri, teknisnya peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk bertanya ketika penyampaian materi sedang berlangsung melalui fitur chat atau kolom chat yang sudah tersedia dan akan dijawab nanti setelah penyampaian materi selesai. Gitu. Tidak usah lama-lama ya, selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Deksa Medika Hertanto, spesialis penyakit dalam untuk menyampaikan materinya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Dr. Deksa. Assalamualaikum Dr. Deksa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dok, kabarnya dok? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatannya apa nih dok? Selama ini di rumah aja atau masih praktek mungkin dok? Praktek, masih merawat pasien COVID, masih Oh iya praktek iya. sehari-hari tetap ya. Kalau boleh tahu prakteknya Jadi di mana aja dok? di Dokter Sutomo. Oh Dokter Stomo. Ya, Baik. Dokter Sutomo. Nah, hari ini kan kita akan membahas mengenai COVID-19 dan juga adaptasi kebiasaan baru ya, Dok. Ya. Nah, menurut dokter nih, keadaan sekarang itu bagaimana, Dok? Maksudnya, ketika new normal ini, apakah orang-orang itu semakin taat dengan protokol kesehatan atau semakin longgar dengan protokol kesehatan? Ya, sebelumnya saya menjawab pertanyaan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya harus untuk menjawab hal itu harus menerangkan apa itu COVID dulu ya. Iya, boleh. COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang namanya SARS-CoV-2. Jadi virus ini sangat unik. Baru pertama kali dunia ini digemparkan karena benar-benar gejalanya itu tidak mirip dengan virus pendahulunya. Sebetulnya coronavirus itu sebetulnya sudah ada. Kita sakit flu sebelum-sebelumnya itu pasti ada yang pernah kena namanya corona. Tapi jenis yang mana ini adalah jenis yang baru. Yang penyebarannya pertama kali ini di Wuhan ya, di Cina yang Ya. sempat gembar-gembor. Nah, penyakit ini sangat daya tularnya itu sangat tinggi. Obatnya pun sampai saat ini tuh belum ada yang benar-benar spesifik untuk penyakit ini. Yang kedua, belum ditemukannya vaksin untuk penyakit COVID-19 ini. Data yang terakhir ya, yang positif di Indonesia itu sekitar 84.882 dengan yang sembuh masih 43.268 dan meninggal sudah 4.016. Ini update terakhir yang tanggal 18 ya. Jadi ini hal yang serius. Nah, ngomong-ngomong masalah new normal, ini adalah mengapa sih disebut new normal ya? Apa yang membedakan daripada sebelumnya? Iya, Yang benar, Dok. pertanyaan tadi ya. Iya. Yang membedakan adalah sebelumnya ini kan tidak ada penyakit yang berbahaya yang seperti ini namanya, yang COVID-19 ini. Dan kita sekarang setelah ada penyakit ini, kita diharuskan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Gunanya untuk apa? Untuk mencegah COVID-19 ini menulari diri kita, tapi kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Itu poin yang pertama ya. Poin yang kedua, kita diberitahu, diinformasikan oleh pemerintah untuk menaati segala protokol kesehatan yang ada.
Jadi protokol kesehatan yang ada mulai dari memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin, kemudian etika batuk yang baik, kemudian selalu diberi desinfeksi di jalan-jalan itu gunanya untuk apa? Mencegah penularan lebih lanjut. Tapi yang ada sekarang kan mungkin karena ketidaksamaan persepsi dan definisi dari penyakit COVID sehingga kesannya itu sampai detik ini itu masyarakat masih belum paham betapa bahayanya dan betapa kalau kita misalnya tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, COVID-19 ini akan mudah menular. Yang pertama mungkin itu adalah eh, perbedaan definisi dari masyarakat yang ada sehingga kesannya adalah lebih ke arah eh, pengabaian. Jadi yang penting saya hidup, yang penting saya cari uang, nyaman, saya menjalani kayak yang dulu, bahwa lupa bahwa sekarang ini ada tambahan baru, yaitu di sekitar kita ini sudah ada penyakit yang namanya COVID-19 atau virus SARS-CoV-2 yang di mana-mana ada. Jadi itu mungkin lupa. Awalnya kita mungkin ingat ya, awalnya pemerintah sangat strict, kita disuruh untuk work from home, kita disuruh isolasi di rumah aja, tapi setelah dibuka, kita lupa bahwa sebagian besar masyarakat kita lupa bahwa ini nggak sama yang kayak dulu. Sebetulnya anjurannya tetap work from home. Tapi karena ada beberapa lapisan masyarakat yang tidak bisa menjalani kerja di rumah dan beberapa PHK, maka dari itu pemerintah membuka. Bukan berarti membuka ini keadaan aman, tapi keadaannya kita tetap harus waspada. Itu sih yang utamanya. Jadi ini ya dok ya, kata new normal ini kan Kemenkes akhirnya menggantinya dengan kata adaptasi kebiasaan baru. Itu akhirnya yang menjadi suatu alasan ya untuk biar sama persepsinya. Apa seperti itu dok? Ya, jadi kan pemerintah ini ibaratnya kan juga kesulitan untuk menemukan bagaimana kita membuat persepsi masyarakat menjadi sama, bahwa yang pertama itu virus SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19 ini bahaya. Itu dulu yang ingin pemerintah sampaikan. Ini bahaya loh. Terus karena masyarakat masih belum paham juga dan kesannya masih abai juga, makanya diganti bagaimana sebisa mungkin menyadarkan melalui berbagai macam manuver ya, munculnya new normal lah, adaptasi kebiasaan baru, sampai definisinya pun dirubah sekarang. Dulu kan ada ODP, orang dalam pemantauan, PDP, pasien dalam pemantauan, OTG, orang tanpa gejala. Banyak yang bingung. Sekarang diubah lagi menjadi kasusnya itu, sekarang itu ada yang untuk menyamakan pendapat, pemerintah bilangnya untuk kasus yang baru ini suspek, terkonfirmasi, dan probable. Jadi pemerintah sendiri juga kelihatannya juga masih mencari cara bagaimana agar kita masyarakat ini paham betul apa itu COVID dan bagaimana biar penyebutannya mudah. Sebelumnya kan dibagi menjadi OTG, ODP, PDP, bingung mungkin ya. Kalau suspek kan kecurigaan. Apa itu suspek? Pasien yang sakit atau orang yang sakit gejala saluran nafas, batuk, pilek, sesek, yang ada riwayat perjalanan ke tempat yang positif, banyak yang tertular corona. Misalnya di Surabaya ini udah daerah transmisi lokal, itu bisa dinamakan suspek. Jadi kecurigaan terhadap COVID. Jadi kalau misalnya ada pasien ada teman kita, warga yang sakit, batuk, pilek, habis riwayat perjalanan ke Surabaya atau di Surabaya sendiri, terus pasiennya itu kontak dengan pasien yang positif corona atau COVID-19, nah ini bisa dikatakan suspek. Jadi masih curiga. Jadi ada riwayat kontak. Atau ada
warga atau teman atau saudara atau pasien yang gejalanya itu demam, batuk, disertai sesak berat. Itu udah dimasukkan dalam kategori suspek kasus COVID-19. Jadi memudahkan ya, daripada OTG, ODP, PDP. Jadi kita lebih gampang. Oh, ini suspek, ini curiga. Nah, bagaimana untuk mengkonfirmasi kasus positifnya? Dilakukan pemeriksaan swab, yaitu memasukkan kayak lidi gitu ke dalam hidung atau mulut untuk diambil cairannya, ambil lendirnya untuk diperiksakan metode PCR. Jika positif, berarti pasien tersebut terkonfirmasi atau confirm pasien tersebut atau orang tersebut kena COVID-19. Sedangkan ada satu kategori lagi probable, yaitu kemungkinan pasien ini COVID, yaitu pasien atau orang yang dengan kasus saluran pernafasan bagian atas yang berat. Jadi misalnya demam, sesek berat, kemudian atau ada yang meninggal dengan gambaran klinis atau gambaran kecurigaan COVID, ini bisa dikatakan probable, bukan suspek lagi. Meskipun tanpa ada hasil pemeriksaan PCR atau pemeriksaan swab. Jadi sekarang ada 3, yaitu tujuan pemerintah itu untuk memudahkan masyarakat mengenali atau tidak bingung lagi dengan istilah-istilah yang ada. Jadi kita sementara sama-sama ya dengan pemerintah ingin menyadarkan masyarakat dan menyamakan persepsi masyarakat agar lebih jelas dan lebih mudah lagi. Gitu sih. Oh, baik, baik dok. Ini jelas banget ya penjelasannya, karena banyak juga teman-teman atau lingkungan sekitar yang masih tanya perbedaannya OTG dan ODP sama PDP itu apa sih gitu. Jadi Iya, sekarang kan udah nggak ada istilah ODP, OTG, atau PDP lagi. iya benar dong. Sekarang wajib diganti yaitu suspek, terkonfirmasi, atau probable. Iya benar Jadi cuma sekali. 3 aja. Ya. Gitu. Oke, kita lanjut mungkin ke penularan ya dok. Nah, di sini penularannya kan kemarin itu WHO mengeluarkan bahwa penularan COVID-19 ini melalui droplet. Tapi akhir-akhir ini peneliti juga mengeluarkan atau menyatakan bahwa COVID-19 ini loh bisa menular melalui udara atau airborne disease gitu kan dok ya. Menurut dokter gimana dok? Tanggapan dokter? Ya, jadi untuk saat ini itu penularannya itu cenderungnya ke arah memang masih droplet. Tapi droplet ini kan kalau misalnya kita berbicara atau kita batuk atau wahing, itu masih ada sisa droplet yang ada di udara. Nah, kalau misalnya kita di ruangan tertutup, ya, kita di ruangan tertutup, wahing, batuk, ada AC, tertiup droplet kita tertiup masuk ke dalam saluran AC, nah itu yang bahaya. Atau saluran yang di ruangan tertutup. Makanya usahakan kalau misalnya di tempat misalnya di rumah ada tamu atau ada misalnya kita ke suatu tempat di ruangan tertutup, usahakan selalu membuka jendela atau pintu dengan udara yang bebas mengalir. Sehingga apa tujuannya? Ya untuk meminimalisir sirkulasi yang berputar di situ aja. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pasti airborne itu kalau misalnya di rumah sakit, pasien tersebut atau orang tersebut menggunakan ventilator atau alat bantu nafas, ini yang bahaya, ini yang disebut airborne. Jadi waktu orang atau pasien tersebut dibantu dengan alat nafas, kemudian dia kan bernafas seperti biasa. Nah, nafasnya itu waktu kembali ke mesin, dia ini berpotensi untuk dibuat airborne. Jadi yang bahaya itu justru kalau ke rumah sakit ada pasien yang menggunakan mesin nafas. Oleh karena itu di rumah sakit selalu menggunakan
APD level 3, yaitu yang menggunakan hazmat, kemudian masker tertutup N95 atau mereka menggunakan minimal N95 atau menggunakan masker double. Nah ini yang berpotensi airborne. Jadi kalau misalnya selama kita bisa menjaga jarak, physical distancing, kita pertemuan di luar, tidak di udara, di ruangan tertutup itu, kita masih aman. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ruangan tertutup, durasinya lama, misalnya kita mengadakan rapat lah, itu cenderung yang bahaya. Karena ya itu tadi yang disebut, kalau kita berbicara aja, terus kemudian ada materi liur atau materi yang kita keluarkan dari pasien yang positif COVID-19 muter di area situ saja, tertularnya di situ. Gitu sih. Berarti itu tujuannya ya dok, kenapa kita harus selalu menerapkan physical distancing gitu ya? Benar. Physical distancing, dan mungkin sekarang itu banyak juga dok, karena kan udah kembali normal gini ya, kembali normal, orang-orang itu beranggapan bahwa oke, aku bisa aktivitas dan aku bisa nongkrong lagi gitu loh dok. Sekarang kan banyak ya dok, kaum muda yang sudah kembali nongkrong, sudah bersua dengan teman-temannya. Menurut dokter gimana nih dok? Apalagi yang nggak pakai masker tuh. Jadi yang paling penting sekarang, yang paling gampang itu adalah FDJ. Kalau misalnya kita mau nongkrong ya, ingat-ingat V, D, sama J. V itu apa? Ventilasi. Itu tadi yang saya ngomong. Ventilasi itu kalau bisa usahakan, kalau misalnya itu cenderung kita pengen benar-benar urgent banget untuk, bukan nongkrong ya, misalnya diskusi atau rapat atau apa. Kalau nongkrong sebaiknya dikurangi atau dihindari. Tapi kalau misalnya pun urgent atau dalam keadaan darurat, kita selalu ingat FVDJ. V itu ventilasi. Lihat ventilasinya kalau misalnya kita masuk ke ruangan tertutup. Usahakan kaca terbuka, pintu terbuka agar ada sirkulasi. Yang pertama. Yang kedua, durasi. Jadi jangan terlalu lama. Jadi benar-benar seperlunya aja. Minimalkan kontak kalau yang terlalu lama. Ya minimal 15-30 menit kalau bisa di ruangan tertutup. Kalau bisa keluar dulu, buka ventilasi yang ada, kemudian ngomong lagi. Dan terakhir J, jarak. Minimal 2 meter. Kalau misalnya, kalau nggak bisa ya 1 meter. Dan itu harus menggunakan masker. Jangan sampai lupa dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi kalaupun mau nongkrong atau apa, selalu ingat dengan VDJ. Kalau untuk anak muda ya, tapi kalau bisa sebaiknya dihindari. Gitu sih. Siap. Oke, ini buat pesan-pesan buat teman-teman mungkin yang masih suka nongkrong-nongkrong di luar. Ingat kata dokter Dexa, VDJ. Ya. Ventilasi, durasi dan jarak. Baik. Oke, selanjutnya dok, mungkin masyarakat masih juga ada yang belum tahu atau belum paham siapa saja sih orang yang beresiko terkena COVID-19 ini. Apakah betul orang yang memiliki penyakit bawaan seperti hipertensi atau diabetes itu lebih rentan terkena COVID-19? Nah, siapa aja yang rentan kan terkena beresiko untuk terpapar COVID-19? Jawabannya semua. Semua. Itu yang pertama ya, semua. Semua orang bisa kena. Anak, bayi, kemudian orang tua, kita dewasa muda, terus kemudian para muda-mudi yang ada, semua beresiko terpapar COVID-19. Tapi yang paling rentan dan paling bahaya jika misalnya terkena COVID-19, gejalanya yang parah itu pada orang usia tua atau mempunyai penyakit kronis seperti diabetes, ginjal, hipertensi, penyakit autoimun. Itu rentan memburuk atau gejala COVID-nya itu lebih berat. Jadi yang kalau kita mengatakan ini resiko untuk terpapar semua, tapi siapa yang paling berat menerima
gejalanya itu orang usia tua atau orang dengan yang mempunyai penyakit bawaan gitu. Jadi eh, apakah bisa sembuh? Bisa. Semua orang bisa sembuh meskipun dengan yang punya penyakit. Tapi kalau yang udah punya penyakit itu eh, angka kematiannya juga meningkat. Dan satu lagi, orang yang dengan mempunyai resiko dia ini gemuk. Orang dengan obesitas itu mempunyai kecenderungan kalau misalnya dia kena COVID lebih berat. Apakah ada yang meninggal usia muda? Banyak. Jadi memang salah satu keunikan COVID ini kalau misalnya yang usia-usia kayak apa, yang gemuk, yang mempunyai obesitas, itu dia gejalanya lebih cenderung berat. Gitu. Boleh tahu nggak dok, yang obesitas itu kenapa lebih berat gejalanya? Jadi orang obes itu orang-orang yang mempunyai berat badan berlebih itu sebetulnya kan punya lemak lebih banyak daripada orang yang tidak obes. Lemak yang banyak ini sebetulnya itu dia itu semacam punya kecenderungan kalau kita sedang sakit radang tenggorokan lah gampangnya, atau sakit infeksi seperti tipes atau apa, itu kan tubuh kita mengalami proses peradangan. Ya, proses di mana terjadi radang karena ada penyakitnya. Tapi orang gemuk itu, atau orang obes, lemaknya ini itu mempunyai kecenderungan radang, tapi dengan intensitas kecil. Jadi orang obesitas itu di dalam dirinya itu ada penyakit radang tapi kecil. Jadi dikategorikan orang obes ini adalah ibaratnya suatu penyakit. Karena dia ada aktivitas radang tapi jumlahnya kecil. Lah waktu orang kena COVID, ini jalan. Jadi aktivitas radangnya tambah berat, yang pertama. Yang kedua, karena dia ini terjadi gemuk, dia ini sulit nafas. Padahal orang yang kena COVID itu gejala utamanya kan di saluran nafas. Saat dia tidak bisa melakukan pengembangan menyeluruh dengan baik pada parunya, maka virusnya yang ada di sana ini berkembang lebih cepat dan ventilasi di dalam paru-parunya ini juga tidak baik sehingga gampang terjadi perburukan. Gitu. Jadi cukup kompleks benernya. Cukup kompleks ya dok, berarti semua orang ini bisa terkena COVID-19 ya? Iya. Nggak memandang umur. Tidak memandang umur sama sekali. Iya, betul sekali dok. Oke dok, nah kita balik ke kaum muda lagi dok. Kaum muda, ini kan kaum muda ini kan merasa bahwa dirinya ini tubuhnya masih sehat gitu ya. Benar. Tubuhnya masih sehat, terus merasa aku nggak ada gejala kok gitu, aku nggak ada gejala COVID-19 kok gitu. Menurut dokter ini gimana? Apa kaum muda ini hanya berpotensi menjadi OTG saja, orang tanpa gejala saja dok? Ya, jadi orang muda itu ya unik. Jadi sebetulnya dia itu sehat ya. Tapi kan kita nggak tahu setiap orang itu punya penyakit yang harus dibangkitkan atau ada pencetusnya dulu. Banyak kan orang muda tiba-tiba sakit diabetes. Diabetesnya tipe 1. Atau tiba-tiba dia itu bengkak salah satu sisi, ternyata ada penyakit ginjalnya. Atau paling gampang usia muda cewek punya gampangannya ada yang beberapa itu penyakit autoimun. Ini tidak akan tercetus saat mulai ada yang ganggu. Lah, COVID-19 ini sering, kok usia muda tapi kok udah kena COVID, tapi berat banget COVID-nya. Nyata-nyatanya ternyata dia itu punya penyakit bawaan yang selama ini dia tidak tahu. Baru dibangkitkan saat dia tertular atau saat kena COVID-19. Jadi ini yang sering luput. Kok temanku
umurnya 22 tapi kok COVID-nya kok parah banget. Nah, hati-hati. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Yang pertama. Yang kedua, dia ini sebagai sumber penularan untuk orang-orang terdekatnya. Dia sebenarnya nggak masalah, nggak bahaya. Tapi waktu dia batuk di rumah, ternyata nulari orang tuanya, nulari kakek neneknya, nulari ponaannya, nulari adiknya. Yang itu sering menjadi kelengahan kita sebagai teman-teman yang usianya masih muda. Kan karena merasa dirinya sehat, sehingga menganggap ini tuh nggak ada masalah. Padahal kalau misalnya kena orang terdekatnya, dia kan otomatis juga sedih juga kan. Bisa dibilang karier ya dok, pembawa ini ya, pembawa virus. Gampangannya karier, dia pembawa virus tapi dia nggak tahu sendiri bahwa dia tuh sedang kena karena merasa dirinya sehat. Baik. Tapi ada kemungkinan juga nggak sih dok, kaum muda ini punya gejalanya tuh gejala berat gitu, bisa terpapar gejala beratnya gitu? Bisa banget. Ya itu yang saya tadi bilang. Sebetulnya dia tuh punya penyakit yang selama ini tidak dirasa, tapi begitu ada COVID, penyakit ini keluar. Dan akhirnya memperberat kondisi. Dan satu lagi yang itu tadi, kalau misalnya dia muda dengan obesitas atau kegemukan, dia bisa banget untuk menjadi berat COVID-nya. Ya, berarti penting ya sekali untuk kaum muda ini, apalagi yang masih sehat, untuk selalu menjaga kesehatannya dan selalu aware dengan lingkungan gitu ya. Oke, baik. Ini dok, tadi pagi ini saya update untuk kasus COVID-19 ya, yang ternyata menambah kasusnya dari 17.928 menjadi 18.033. Jadi peningkatannya 204 kasus baru. Nah, walaupun angka kesembuhannya juga semakin meningkat nih dok, tapi kan juga diikuti dengan terkonfirmasinya positif ini kan juga semakin meningkat juga gitu. Nah, apakah angka konfirmasi positif ini karena masyarakatnya sudah longgar mengenai protokol kesehatan atau karena banyak masyarakat juga yang menjalani tes rapid atau swab? Jadi mungkin dokter bisa menjelaskan sharing lah. Mungkin kan dokter juga sudah ini ya dok, menangani pasien COVID-19 ya. Yang sebenarnya terjadi di lapangan itu seperti apa? Nah kalau kan gini, jadi gampang-gampangannya adalah kita ini kekurangan mesin untuk mesin swab PCR, di mana swab PCR adalah suatu mesin yang digunakan untuk mengkonfirmasi kasus COVID-19 yang positif atau confirm case. Kalau misalnya kita kekurangan alat untuk mendeteksi, berarti kasus di lapangan harusnya lebih besar lagi. Ya kan? Nah, ini tuh yang sering gagal dipahami oleh masyarakat. Jadi, kasusnya segitu-segitu aja. Tapi lama-kelamaan meningkat jumlahnya, 1.500, 1.700, dan tidak ada penurunan sama sekali. Tidak ada penurunan sama sekali, kok naik terus. Padahal seharusnya jumlahnya itu meningkat terus kan. Di masyarakat jumlahnya meningkat terus, tapi testing rate-nya ya segitu-gitu aja, 1.700, 1.800. Kalau kita kembali ke bulan Maret, itu kan menambahnya 100, konstan di situ aja. Terus pemerintah menambah mesin baru. Nambah nih, 500. Terus pemerintah nambah lagi mesin baru, kemudian disebar merata. Sekarang 1.700, 1.800, 2.000, 2.200. Di masyarakat ini tetap naik, jumlahnya meningkat. Yang ada di lapangan, karena mesinnya juga terbatas, meningkatnya gini. Jadi kesannya itu selalu akan naik. Dan untuk saat ini nggak turun-turun. Itu yang harusnya dipahami oleh masyarakat. Bahwa seharusnya sebetulnya saatnya work from home atau menerapkan dengan ketat ya seharusnya saat ini. Tapi kan kita nggak mungkin. Kecuali kalau pemerintah
seperti di luar sana yang eh, dananya ada di pemerintah kayak seperti pemerintah Cina atau Korea atau Jepang yang di mana mereka berani menyetop seluruh aktivitasnya guna untuk menekan angkanya dan menyuplai warganya dengan bantuan. Tapi karena kita juga negara yang sedang berkembang, yaitu tadi kesulitannya, pemerintah kita juga kekurangan biaya untuk memenuhi. Bagaimana kalau misalnya ini diisolasi atau dikarantina semua Indonesia? Angka kemiskinan juga akan semakin meningkat, angka orang yang terkena juga akan meningkat. Itu dilemanya di situ itu. Jadi kita yaitu sepatutnya benar-benar menjaga protokol kesehatan yang ada. Ini mutlak harus dilakukan. Pakai masker, pakai ini istilahnya untuk meminimalisir, itu aja. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menjaga pribadi kita sendiri dan keluarga dan orang-orang tercintanya kita sendiri. Yang bisa kita lakukan itu. Dengan apa? Yaitu protokol kesehatan harus dijaga dengan ketat. Pakai masker kemana-mana, hand sanitizer. Kalau nggak ada hand sanitizer, cuci tangan terus-menerus. Gitu. Baik. Nah, untuk ini dok, penyembuhan dari pasien COVID-19 ini rata-rata butuh waktu berapa lama ya dok ya? Nah, kalau misalnya beberapa kasus ini ada yang cuma 14 hari, ada yang 27 hari, ada yang 30 hari. Sangat tergantung dari derajat berat saat kita terkena COVID-19. Jadi beda-beda. Beda-beda. Jadi kalau misalnya yang gejala ringan ya 7 sampai 14 hari bebas gejala, waktu dites negatif sudah sembuh. Dan rata-rata 80% kan memang gejalanya ringan. Jadi kayak gejala orang flu sakit biasa. Tapi yang 15% 15% ini butuh waktu 21-30. Kalau yang berat ya bisa 1 bulanan lebih. Untuk vaksinnya sendiri tadi untuk pengobatannya itu apa ya dok ya untuk COVID-19? Jadi pengobatannya itu sebenarnya penyakit ini adalah self-limiting disease atau penyakit yang sebenarnya sembuh sendiri. Ya, sebenarnya penyakit ini sembuh sendiri. Itu kalau sembuh sendiri itu sebetulnya hanya pada yang sistem imunnya bagus. Yang bisa kita lakukan adalah mencari obat yang mempercepat penyembuhannya, bukan mengobati. Secara harfiah itu bukan mengobati, tapi mempercepat penyembuhannya. Karena sebetulnya penyakit ini adalah penyakit yang sembuh sendiri. Tapi kalau dia sudah terkena penyakit bawaannya dia, ini yang menyulitkan kita untuk dia itu sembuh. Karena sewaktu penyakit COVID ini mau sembuh, dia ada penyakit yang lain masuk. Karena penyakit ini itu merusak sistem imun kita. Jadi sewaktu sistem imun ngedrop, ya penyakit lain ya gampang untuk masuk. Nah itu, jadi benar-benar memporak-porandakan sistem ketahanan tubuh kita. Itu sih. Maka itu orang-orang yang tadi kata dokter bilang ya, orang-orang yang punya imun yang rendah itu lebih rentan untuk terkena COVID-19 ya dok ya, gejalanya lebih berat. Benar, gejalanya lebih berat. Oke dok, nah di slide selanjutnya ini ada pembahasan mengenai pemakaian masker dok. Kemarin sempat rame juga pemakaian masker yang tidak boleh diturunkan ke dagu itu dok. Ya. Menurut dokter gimana sih cara pemakaian masker yang benar? Jadi gini, kan banyak orang tuh di jalan kita sering lihat ya, atau sampai ada meme-nya itu ya, meme-nya sampai kayak apa celana dalam itu ya, sampai segitunya. Oh iya dok Bahwa ya. penggunaan masker itu sebetulnya itu harus sampai melingkupi daerah hidung. Kemudian kalau masker yang ada harus ini ditutup, benar-benar tidak ada udara masuk dari atas maupun bawah.
Yang pertama itu. Yang kedua adalah saat menggunakan masker, sebaiknya kalau mau dipasang masker dengan benar, pakai masker itu harus menutupi benar. Jangan diturunkan. Karena apa? Misal, ada orang batuk, nyiprati masker kita. Ya. Waktu kalian atau waktu masyarakat turunkan, kumannya kan masih, virusnya kan masih ada di masker itu. Jarak antara virus untuk ke hidung kan deket banget. Dan orang tersebut kan bernafas. Menarik nafas, keluarkan. Dilalah yang ada di sini ketarik. Dari masker itu virusnya ketarik ke sini masuk. Yaitu kenapa dagu di sini, kalau misalnya masker diturunkan di dagu itu besar. Apalagi waktu sering tuh, waktu makan, maskernya ditaruhnya di sini. Iya, banyak sekali dok. Malah dia berulang kali dia masuk, terhirup, masuk, terhirup, terhirup, masuk. Itu bahaya. Lebih baik kalau makan, lepas semuanya. Cari posisi yang sepi, masuk makanlah sendiri. Atau kalau misalnya ada orang, meja di depan harus kosong. Sebelahnya ada orang, nggak masalah. Gitu. Lebih baik kalian lepas maskernya. Jangan ditaruh di dagu. Sering orang itu hanya sebagai hiasan ya. Jadi pokoknya pakai masker, merasa dirinya aman, tapi justru dia itu berpotensi bahaya untuk menghirup virusnya itu. Gitu. Berarti yang benar adalah dipakai menutupi hidung Menutupi ini hidung bagian sampai atas dagu ini ya dok ya? sampai dagu. Iya benar. Untuk olahraga, kalau olahraga dok, sekarang kan Hmm. ini ya dok, zamannya sepedaan. Ya, ya, Dokter ya. suka nggak sepedaan juga dok? Oh, hampir tiap minggu. Oh, hampir tiap minggu. Hmm. Tapi orang-orang ini masih belum paham mungkin dok. Hmm. Olahraga ini perlu nggak sih pakai masker? Hmm. Dimana kan kita Untuk pengen aktivitas, hmm. pengen olahraga, tetapi juga harus menerapkan protokol kesehatan kan dok? Benar. Gimana nih dok, menurut dokter? Nah, idealnya kalau pada new normal wajib menggunakan masker. Beberapa kemarin sempat ada guideline khusus dari WHO kalau saya nggak salah. Itu WHO itu membolehkan untuk tidak memakai masker. Tapi perlu dicatat, dia itu harusnya di olahraga di ruangan yang sepi dan terbuka. Benar-benar sepi areanya. Tapi karena melihat kebiasaan warga Indonesia yang ada saat ini, mereka menganggap bahwa yang penting kan olahraga, bebas dong sama siapa aja. Akhirnya karena olahraga yang saat ini yang paling masuk akal digunakan adalah sekarang bersepeda atau jogging. Kalau basket, futsal itu kan kontak fisik dengan orang ya, itu kan bahaya. Jadi kan beralih semua orang yang biasanya olahraganya basket, futsal, sekarang berolahraga ke sepeda atau lari. Nah, bayangkan, bisa dibayangkan kalau itu tumplek blek dalam satu waktu, pagi, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Rame kan kalau kita lihat keadaan sekarang, apalagi Surabaya. Yang namanya sepedaan itu kayak orang sepeda motoran. Benar-benar Ya rame benar dok. banget. Nah, gimana caranya? Ya wajib pakai masker. Guideline itu tidak berlaku guideline WHO itu tidak berlaku di negara kita. Karena kebiasaan masyarakat Indonesia kalau ada satu booming akhirnya viral, booming lah semuanya. Gimana caranya? Ya pakai masker, kemana-mana pakai hand sanitizer, kemudian berolahraganya dalam kelompok kecil, tetap dengan physical distancing. Kalaupun mau bersepeda bersama-sama teman, sepedanya wajib kelompok kecil 3 sampai 4 orang. Yang mana kita tahu bahwa punya pemahaman yang sama dengan COVID. Maksudnya gimana? Ya sadar betul bahwa kita pakai masker sama-sama, kemana-mana harus hand sanitizer sama-sama. Jadi punya satu frekuensi, definisi yang sama, COVID itu berbahaya. Kalau dalam kelompok besar ditakutkan apa? Satu ada yang paham dengan COVID, satu nggak paham. Akhirnya gampang penularan itu. Jadi arahannya tetap memakai masker. Berarti
tetap memakai masker, tetapi tidak usah kumpul-kumpul ya dok. Biasanya kan Ya, habis olahraga kan kumpul-kumpul, makan-makan ya tetap. bareng. Nah, itu yang dikurangi, wajib dikurangi. Setelah olahraga ya harusnya pulang. Pulang ya dok ya. Ya, tidak usah kumpul-kumpul. Baik. Terus yang bahaya sekarang adalah gini, takutnya pakai masker kan sesek. Nah itu Nggak. dok, iya juga. Nah, olahraga apa yang ideal? Sebetulnya olahraga yang baik itu adalah saat olahraganya itu dilakukan sedang. Jadi intensitasnya itu intensitas sedang. Tidak terlalu berat, tapi tidak terlalu ringan juga. Ibaratnya bukan sepedaan cuma 2 kilo, tapi foto-fotonya banyak banget, ringan. Atau olahraga yang berat, jadi kebut-kebutan sama temennya, pengen dirinya dianggap bahwa dia jago banget di sepedaan atau lari itu dia no. Karena kalau berat menggunakan masker takutnya dia sebetulnya nggak pernah olahraga tapi memaksakan diri tambah kena eh, karena tiba-tiba dia sesak berat karena tiba-tiba karena panas heat stroke atau karena dia punya penyakit jantung yang terdahulunya sebelumnya nggak ada penyakit jantung, penyakit bawaannya dia ada penyakit jantung, tiba-tiba sakit berat, tiba-tiba serangan jantung, meninggal di jalan. Itu. Jadi olahraga yang baik itu olahraga yang intensitasnya sedang. Durasinya untuk sepedaan itu 1 jam atau 30 menit minimal. Kalau olahraga lari bisa 15 menit sampai 20 menit. Gitu. Soalnya kemarin juga sempat ya dok ya, viral orang sepedaan di Bungkul itu ada yang pingsan karena memakai masker itu loh dok. Ya itu karena Pernah dia itu dengar ya dok? memaksakan diri. Mm-mm. Karena memaksakan diri intensitasnya berat. Sebetulnya olahraga yang baik itu intensitasnya sedang. Baik. Tidak usah Dan memaksakan ya dok ya. benar, karena kalau pernah nggak nyoba sepedaan atau jalan atau lari sebentar pakai masker, nyantai aja. Yang penting nadi kita tidak melebihi kalau misalnya zona, kalau tahu zonanya itu zona 2, zona 3 aja udah cukup. Atau gampangannya kalau kita lari itu atau jalan itu kita masih bisa mengeluarkan kalimat. Jadi Hmm. waktu kita diajak ngomong atau nggak ada yang ngajak ngomong, kita sedang jalan atau sedang nyanyi, kita tuh nggak terbata-bata nyanyinya. Atau kita sedang berusaha untuk ngomong, itu tidak terbata-bata, itu sudah cukup. Kalau sudah merasa terbata-bata dan ngongsrong, itu udah berat kategorinya. Ngos-ngosan gitu ya dok ya. Saat ngomong, nah itu Iya. hati-hati, itu sudah berat. Apalagi pakai masker. Nah itu tambah. Mm, Nah oke dok. Untuk uh, kemarin juga sempat yang stay at home. Pada saat kita stay at home, orang-orang rame untuk berjemur. Jadi mm. berjemur di bawah sinar matahari karena ada yang bilang sebagai pengganti olahraga. Menurut dokter gimana? Apa ada Bukan, waktu yang tepat untuk berjemur sendiri? ya sebenarnya berjemur itu baik ya, karena kita menyerap vitamin D, karena vitamin D juga berperan untuk imunitas tubuh juga. Semua vitamin juga berperan dalam sistem imun atau daya tahan tubuh juga. Tapi bukan sebagai pengganti olahraga. Jadi olahraga yang baik itu ya saat pada jam 6 sampai jam 8. Itu eh, tubuh kita vitamin D yang gratisan itu ya saat jam 6 sampai jam 8 itu olahraga ringan. Tapi bukan berjemur terus gak ngapa-ngapain itu juga ya benar sih dapat vitamin D-nya tapi nggak dapat esensi untuk olahraganya. Jadi bukan sebagai pengganti olahraga ya berjemur. Mungkin bisa didefinisikan olahraga itu tubuh kita itu gerak ya dok ya, Ya, gerak secara jadi teratur gitu ya. benar. Jadi melakukan aktivitas fisik. Iya. Yang mana aktivitas fisik itu kita tetap pikirannya tetap rileks, nggak ada stres berat, meningkatkan nafas, tapi dengan jumlah yang cukup. Jadi kenapa itu meningkatkan nadi, kenapa meningkatkan nafas? Karena sewaktu kita olahraga, jantung itu dipompa. Jantung dipompa kenceng, darahnya tujuan jantung memompa darah itu adalah biar nutrisi dan oksigen itu sampai
ke sel yang paling ujung. Nah, kalau sel yang paling ujung dapat makan, otomatis sel yang dekat dengan jantung juga dapat makan dong. Kalau dapat makan, kalau kita, ibaratnya makan sehari 3 kali. Pada sewaktu-waktu kita itu nggak dikasih makan dalam sehari, misalnya cuma 2 kali, kita terganggu nggak? Saya tanya, terganggu nggak? Terganggu sih, Dok. Terganggu. Tubuh Iya. sangat terganggu kalau misalnya kita tidak melakukan aktivitas itu. Nah, karena dari itu, idealnya itu olahraga itu seminggu 3 kali. Seminggu dua kali, itu pun minimal dengan intensitas itu tadi 10 sampai 20 menit jalan kaki biasa itu udah cukup. Gitu. Oke, Dok. Karena keterbatasan waktu nih, Dok ya. Nggak Hmm. kerasa udah jam 11.55, Hmm. kurang 3 menit. Ya, Nah, ya, ini pertanyaan terakhir, Dok. ya, ya. Bagaimana menjaga kesehatan tubuh dan jantung kita di masa adaptasi kebiasaan baru ini? Hmm. Kalau menjaga gini, gampangannya gini. Pengen makan banyak apa enggak? Pengen dong, Dok. Pengen. Tujuannya kita kan makan banyak, eh, bebas stres, kemudian istirahat cukup, tanpa olahraga. Itu kan Wah, yang itu terjadi sehari-hari. iya benar. Itu bahayanya gitu. Apalagi work from home kan, di mana, aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku bisanya cuma makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Nah ini yang orang yang seperti ini yang gampang daya tahan tubuhnya justru turun. Hmm. Karena apa? Dia numpuk lemak, inaktivitas, parunya juga dibuat lemes, maka dari itu gampang ketularan. Nggak ketularan COVID aja ya, ketularan penyakit-penyakit ringan itu juga gampang. Maka dari itu gampangannya kalau kalian pengen makan banyak, olahraganya pun juga harus cukup. Olahraga cukup, dan yang ketiga istirahatnya cukup. Istirahat yang baik itu minimal 8 jam. Dan kurangi stres. Gimana ngurangi stresnya? Dengan berolahraga atau menyalurkan hobi. Gitu. Kemudian makannya pun harus tepat waktu, 3 kali sehari, makannya yang bergizi. Kalaupun dok saya anak kos dok makannya nggak bergizi, kalaupun nggak, eh, tuh cukupi olahraganya dan usahakan selipkan susu di setiap hari minimal 1 atau 2 kali. Itu tetap menjaga daya tahan tubuh kita tetap meskipun sekarang kalau misalnya anak kos atau apa sulit makan yang 4 sehat 5 sempurna, cukupi susunya dulu karena di dalam susu itu sudah terkandung berbagai macam protein dan vitamin yang cukup untuk daya tahan tubuh kita, gitu sih. Baik. Terima kasih, Dok, untuk diskusi materinya. Mm-mm. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Dok. Tapi Ya. sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk peserta bisa mengisi daftar hadir yang sudah dikirim di kolom chat, diisi dengan sebenar-benarnya untuk namanya juga emailnya karena itu akan dicantumkan di sertifikat. Baik, Dok, langsung saja ya kita beralih ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada yang bertanya, Dok. Yang bertanya dari Doni Portano. Hmm. Wah, ini pertanyaannya banyak sekali ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah angka pertambahan COVID-19 ini merupakan angka valid di hari tersebut? Maksud saya, angka itu apakah bukan di hasil dari hari-hari sebelumnya, dikarenakan lambatnya hasil swab. Mm-mm. Jadi angkanya tersebut adalah yang diumumkan tiap hari itu bukan angka pada hari itu. Iya. Angka sebenarnya pada hari itu bukan. Karena
Untuk mengkonfirmasi itu kan hasil swab yang sekarang itu minimal 1 hari. Kalau dulu kan 5 sampai 7 hari. Iya. Sekarang alhamdulillah kita sudah 1 hari aja nunggu, kalaupun nggak ngantri ya. Iya, Sekarang Dok. itu bisa 1 hari. Tapi kalau misalnya ngantri kasusnya banyak ya bisa 2-3 hari. Jadi Nah, angka tersebut adalah angka yang positif setelah ada hasil yang dari oh, oke. pemeriksaan mesin tersebut. Baik. Terus kalau, nah ini kalau harus tes, lebih baik rapid test dulu atau langsung swab ya, Dok? Ya, jadi rapid di sini itu sebetulnya kan pro kontra. Perlu nggak sih rapid, Dok? Karena lihat angka sensitivitas dan spesifitasnya itu tidak terlalu menggembirakan. Karena ada yang rapidnya negatif, swabnya positif. Kenapa nggak sekalian aja langsung? Jadi untuk menegakkan di era yang era sekarang dengan keterbatasan mesin PCR swabnya, itu dibutuhkan beberapa hal pertimbangan untuk bisa melakukan swab. Kalau bagi yang punya uang, ya monggo bisa langsung swab. Tapi kalau bagaimana orang yang tidak punya uang atau misalnya keberatan dengan pemeriksaan swab yang kalau misalnya dilakukan secara umum itu bisa 1,5 hingga 2 juta, ya benar-benar kita harus lihat dulu gejalanya ada atau tidak. Yang pertama, mendukung ke arah sana atau tidak. Yang kedua, dilihat hasil pemeriksaan ronsen. Ronsennya ada arah ke sana enggak. Kemudian rapid. Kalaupun rapidnya negatif, ada gejalanya ke sana, tetap dilakukan swab. Tapi kalau misalnya sudah ada gejala rapidnya positif, lah itu menguatkan kita bahwa pasien itu COVID. Tapi tetap menunggu hasil swab untuk konfirmasi diagnosis. Ada gejala rapid positif, itu sebetulnya sudah bisa dimulai untuk dilakukan terapi obat COVID. Tapi ada beberapa yang tidak melakukan itu menunggu hasil swab yang positif. Jadi jika harus tes lebih baik rapid test atau langsung swab dulu, sangat tergantung. Kalau yang bagi yang punya uang ya langsung swab aja biar tidak bertele-tele. Tapi kalau misalnya mengikuti alur pemerintah ya memang harus rapid dulu. Oke, baik, Dok. Ini pertanyaan terakhir dari Saudara Doni Fortano, maaf. Apakah memungkinkan virus COVID-19 ini mengalami mutasi dan semakin sulit untuk disembuhkan? Bagaimana, Dok? Jadi namanya virus, kenapa virus corona itu sulit dicari obat dan vaksinnya? Karena dia itu mengalami mutasi. Mutasinya itu terus-menerus. Jadi ibaratnya kita manusia ini ya, kita kan juga berkembang lah ya. Istilahnya menjadi, kalau kita baca, kita tahu ilmunya menjadi pintar. Virus juga gitu, dia ini berkembang terus-menerus. Ada beberapa pendapat yang bilang eh, dengan semakin bertambahnya mutasi, dia ini semakin melemah. Ada yang bilang dengan bertambahnya mutasi, dia ini semakin sulit untuk disembuhkan. Sampai sekarang itu kita belum, karena ya ini ya ajaibnya penyakit apa virus SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19 ini benar-benar di dunia kedokteran itu kita dikembalikan kayak kita nggak punya ilmu dan memulai mencari tahu itu dari awal. Jadi sebegitu mengerikannya COVID. Nah, baik, terima kasih untuk dokter sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Doni Pertano. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Salma Rihadatul Aish. Assalamualaikum, Dok, izin bertanya, Dok, apakah boleh kita main ke pemandian umum? Apakah virus COVID-19 ini bisa menular lewat air, Dok? Terima kasih. Boleh Ya, dijawab, Dok? Silakan. jadi sebaiknya dihindari. Kalaupun mau ya cari yang benar-benar sepi yang tidak berpapasan. Pemandian umum, maksudnya ini kolam renang ya? Mungkin, atau ini kayak di Pacet tuh, Dok, ada perendam-rendam, ya, buat rendam-rendam itu, Dok, ada kan ya, Dok? Eh, Kolam renang berarti. Iya, ya, seperti itu. Ya, kalau kolam renang, apakah virus COVID ini bisa menular lewat air sampai detik ini? Enggak ya, sampai detik ini ya. Jadi dropletnya itu
apalagi kalau di air kan ada kaporitnya kalau kolam renang ya. Iya, benar dok. Nah, otomatis mati kalau misalnya dia tapi yang dianu itulah saat kita renang, itu kan kita berpapasan juga sama orang, deket Iya, kalau nah ini yang bahaya. Kalau misalnya dia sewaktu-waktu kita diajak ngomong kan nggak mungkin kita renang pakai masker. iya, benar dok. Nah, ya itu yang bahaya yaitu tetap droplet, tapi nggak menular lewat air. Saya rasa itu. Oh, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya saudari Salma Rihadatul Aisy. Ini udah pertanyaan ketiga dok dari Ica. Mau tanya dok, sebenarnya konsumsi vitamin C di tengah kondisi pandemi itu penting atau tidak? Dan aman nggak dok kalau dikonsumsi setiap hari? Ya, ini dari pertanyaannya dari Ica aja ya. Iya, Ica seorang. Jadi konsumsi vitamin C itu justru dianjurkan pada pasien dengan COVID-19. Karena vitamin C kita tahu sendiri untuk meningkatkan sistem daya tahan tubuh kita, daya imun kita. Bahayanya kalau dia itu punya penyakit MAC atau penyakit lambung. Banyak orang mengkonsumsi tanpa makan dulu, tanpa makan besar dulu, dia porot kondisi kosong, dia minum vitamin C. Ini yang bahaya karena akan meningkatkan asam lambung. Pengennya itu daya tahan tubuhnya meningkat, tapi karena kena lambung jadi daya tahan tubuhnya turun. Karena asam lambungnya meningkat. Ini yang bahaya. Jadi sebaiknya konsumsi vitamin C itu setelah makan. Jadi perutnya diisi dulu, biar asam lambungnya nggak meningkat. Itu sih. baik, terima kasih dokter. Hmm. Terima kasih juga Mbak Ica aja untuk pertanyaannya. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Febri PRW. Mau tanya dok, bagaimana jika seseorang ini melakukan swab, kemudian hasilnya ketika keluar negatif? Namun ketika menunggu hasil dari swab tersebut, orang itu terkena COVID. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana dalam mengatasinya ya dok? Mungkin ini lebih ini ya dok ya. Namun ketika menunggu hasil swab tersebut, mungkin orangnya berpapasan dengan ini, orang yang terkena COVID-19 atau ya. Ya dikonfirmasi ulang. Oh, Dikonfirmasi ulang dengan swab. Jadi begitu. misalnya dia pertama ada keluhan batuk, demam. Terus dia swab ternyata negatif. Ternyata batuknya ini kok tidak semakin bagus, sesek, tambah demam. Dilakukan swab ulang untuk yang meyakinkannya. Oh, Jadi begitu ya, Dok. kondisinya semakin berat, tidak dicari penyakit lain tidak ada, di swab ulang. Berarti harus swab ulang ya, Dok ya, kalau Ya. seperti itu kasusnya. Hmm. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih juga untuk Saudara Febri untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Saudari Laili Kurota Ayun. Dok, izin bertanya, apakah olahraga outdoor seperti lari, bersepeda pada kondisi seperti ini boleh dok? Oh, ini tadi sudah dibahas ya dok ya. Lebih baik menggunakan masker atau tidak ya dok? Atau cukup pakai face shield? Nah, ini mungkin teman-teman ada yang pakai face shield tapi nggak pakai masker. Itu gimana dok? Bahaya, tetap. Facial kan samping-sampingnya udara masuk. Padahal kita tahu sendiri bahwa penularan COVID ini melalui droplet. Terus kalau misalnya di area tertutup, droplet itu ngambang di atas, terus kemudian terkena kita. Nah ini yang bahaya, bisa masuk di sela-sela facial kita. Jadi lebih baik tetap menggunakan masker. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya dok kalau olahraga pada saat kondisi seperti ini? Nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, cari tempat yang sepi yang pertama. Tidak kumpul-kumpul, menerapkan physical distancing, minimal 2 meter, kemudian durasi waktu, misalnya diajak ngomong itu jangan terlalu lama, kemudian ventilasinya dilihat, kalau bisa dilakukan outdoor, olahraganya, jangan yang indoor seperti gym, itu uh, beresiko, kecuali kalau benar-benar gymnya menerapkan protokol ketatnya.
Jadi sebetulnya nggak masalah. Ya tuh tapi tidak boleh rame-rame, cari yang sepi, tempat yang sepi, gitu. Baik. Berarti kalau pakai face shield juga harus pakai masker ya dok? Itu juga harus Betul, diingat ya dok ya? betul. Mm-mm. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih saudara Laili Kurota Ayun untuk pertanyaannya. Mm-mm. Selanjutnya ini ada pertanyaan dok. Mm-mm. Apakah bayi bisa tertular COVID-19? Nah ini Bisa. mungkin dia bertanya bagaimana perjalanan penyakit COVID-19 ini pada bayi. Mm. Sebetulnya yang paling ideal yang menerangkan adalah spesialis spesialis anak. Tapi kalau misalnya bayi bisa tertular COVID bisa, karena sudah ada laporannya. Tapi untuk perjalanannya mending kalau ada presentasi dengan spesialis anak bisa lebih jelas untuk anunya. Nah, oke, baik. Harusnya nggak beda jauh dengan yang dewasa sih harusnya. Nggak beda jauh ya dok ya untuk Hmm, perjalanan penyakitnya ya. ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Kinanti. Dari saya dok. Jadi Hmm. tadi kan ada dijelaskan istilah orang tanpa gejala. Apa hanya terjadi pada orang-orang yang masih muda? Apakah bisa terjadi pada usia di atas 50? Artinya yang dinyatakan suspek itu apa tidak ada gejala sakit apapun gitu dok? Bisa. Jadi eh, semua orang itu, semua umur itu bisa tanpa gejala. Begitu ya dok? Kenapa kok ada yang gejala berat, ada yang nggak bergejala karena apa? Itu mungkin satu bisa karena strain virusnya, ada strain yang ganas toh, yang pertama. Yang kedua, jumlah eh, virus yang ada di tubuh kita semakin banyak untuk teori yang saat ini itu semakin berat gejalanya. Tapi kalau misalnya yang terhirup strain-nya ringan, terus jumlahnya virusnya tidak terlalu banyak, seharusnya tanpa gejala. Berarti orang-orang yang dirawat di rumah sakit itu orang-orang yang gejalanya sudah berat ya dok ya? Ya, yang gejala sedang dan berat itu pasti dirawat di rumah sakit. Toh. Kalau gejala ringan atau tanpa gejala bisa diisolasi Isolasi mandiri di rumah mandiri. aja. Baik. Oke dok, terima kasih untuk jawabannya. Hmm. Uh, apakah ada pertanyaan lagi? Oh ini ada Mbak Ica aja. Hmm. Dok, mohon maaf. Yang vitamin C tadi berarti tidak apa-apa konsumsi setiap hari ya. Yang penting Hmm. perutnya diisi dulu. Ya, nggak apa-apa. Berarti nggak Asal apa-apa ya ya dok? nggak masalah. Asal sesuai dengan dosis kan di belakang itu mesti ada dosisnya kalau kita minum vitamin C maksimalnya berapa. Jangan lebih dari itu. Karena akan dibuang oleh tubuh. Jadi tubuh itu nerima vitamin C, saya lupa berapa, tapi jika melebihi dari dosis yang ada, dia akan dibuang. Dan kalau kita kurang minum air putih, tambah bisa memudahkan eh, adanya batu saluran kencing. Jadi Berarti gitu. kalau kita kurang minum tapi vitaminnya terus dikonsumsi. Vitaminnya dikonsumsi, terus dosisnya misalnya seharinya cuma bolehnya sehari sekali atau sehari 2 kali, minumnya sehari 4 kali, 5 kali, minumnya cuma satu botol aqua yang 600 cc itu ya tambah buruk karena Oh, gitu. sisanya itu akan dibuang, nggak akan meningkatkan daya tahan tubuh, tapi dapat batu saluran kencing. Oh, begitu. Berarti bukan malah menyehatkan tapi malah menjadi Ya, penyakit ya, Dok ya? jadi sebaiknya itu seimbang aja. Seimbang. Jadi Baik, cukup. namanya kehidupan itu harus berjalan seimbang. Siap, Dok. Berlebihan nggak baik, berkurang juga nggak baik. Gitu. Oke, Dok. Siap, Dok. Apakah ada pertanyaan lagi? Karena waktunya tinggal 5 menit. Mm-mm. Kalau ada boleh ditanyakan. Oke, melo webinar lo kok. Oh, sangar webinar. Kelas dosennya nih orang webinar orang. Oh, ini ada, Dok, pertanyaan. Mereka Dari Dia Ratnawati. Oh, berarti orang yang punya penyakit mah tidak boleh minum vitamin C ya, Dok? Ya, kalau misalnya ada penyakit mah ya penyakit mahnya diobati dulu. Makan Kalau dulu dia gitu punya ya.
ya diobati kalau misalnya dia ternyata gejala mahnya sampai mual, muntah, nyeri perut, diobati dulu. Setelah sembuh, baru dia pastikan untuk sebelum minum vitamin itu makan yang banyak, makan dulu kemudian minum. Gitu. Nah, oke Dok, terima kasih. Ada pertanyaan terakhir, ini satu pertanyaan terakhir dari Nikmatus Syukrillah. Dok mau tanya, misalnya pasien COVID-19 ini sudah dinyatakan sembuh, langsung bisa keluar atau isolasi lagi ya? Ya, kalau misalnya sembuh, biasanya kan untuk yang terbaru ini swab-nya itu kalau nggak salah minimal 2 kali swab. Tapi ada yang 1 kali swab tapi dia harus isolasi mandiri selama 7-14 hari. Jadi tergantung kalau misalnya dia tidak ada gejala baik, swab-nya sudah negatif 2 kali yang khususnya dari rumah sakit ya. Iya, Dok. Kalau ini dia bisa kembali kerja, kembali ke rumah gitu. Jadi nggak masalah, nggak perlu isolasi. Tapi kalau misalnya dia ini masih ternyata dari rumah sakit swab-nya baru negatif sekali, sebaiknya tetap menggunakan protokol yang ada, yaitu masker, pastikan pakai masker, ventilasinya dibuka, jaraknya pastikan nggak boleh terlalu dekat-dekat gitu. Oke. Juga diingatkan kembali kepada peserta webinar ini dimohon untuk mengisi presensi kehadiran webinar untuk asertif. Terima kasih dokter untuk pemaparannya, diskusi yang sudah lengkap ini ya dok ya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya bisa mengisi di webinar KKN 62 kelompok 205. Ya, semoga berguna ya. Amin. Bisa mengedukasi masyarakat lagi dengan ilmu yang baru ini, dengan pemaparan yang baru ini bisa ditularkan sehingga sebagai mahasiswa juga bisa mengedukasi juga. Jadi bukan hanya dokter tapi generasi muda bisa mengedukasi yang baik dan benar seperti apa sehingga makin banyak yang paham protokol kesehatan, makin banyak juga masyarakat terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Iya, berarti bukan hanya tugasnya tenaga kesehatan aja ya dok ya untuk mengedukasi masyarakat. Iya. Baik, oke demikianlah acara webinar kali ini yang membahas bersiap dengan adaptasi kebiasaan baru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Dr. Deksa atas kesediaannya untuk memberikan materi pada webinar pada hari ini dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Mohon maaf juga apabila ada salah dalam berkata. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Terima kasih teman-teman. Terima kasih dok.